Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan ya. Sempat terputus, kita ulang. Pada pembahasan yang telah lalu kita telah membahas tentang hadis yang keempat ini, tentang awal penciptaan manusia, tercipta dari nutfah selama 40 hari, kemudian alaqah, gumpalan darah 40 hari, kemudian gumpalan daging 40 hari. Nah, kemudian setelah itu ditiupkan padanya ruh, menunjukkan manusia tercipta minal adam ilal wujud, dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dengan hadis ini pula menetapkan bahwasanya adanya hari kiamat, adanya hari berbangkit, bahwasanya hari berbangkit itu sesuatu yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesuatu yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu tercipta dari sesuatu yang tidak ada, kemudian menjadi ada, kemudian Allah matikan nantinya, kemudian sekedar untuk menghidupkan kembali. Maka itu hal yang sangat mudah sekali, karena menciptakan dari yang tidak ada saja Allah mampu, apalagi menciptakan sesuatu yang memang sudah ada, hanya sekedar menghidupkan kembali saja. Maka tentu itu adalah lebih mudah. Oleh sebab itu dalam surah Al-Hajj, ya, dalam surah Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang proses ini. Manusia tercipta dari nutfah, tsumma min alaqah, tsumma min mudghah. Ya, disebutkan di awalnya tentang sanggahan terhadap orang-orang yang mengingkari hari berbangkit. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj, ya Yuhannas, wahai sekalian manusia, in kuntum fi raibin, jika kalian berada di atas suatu keraguan, minal ba'thi, dari tentang hari berbangkit, fa inna khalaqnakum min turab, maka sungguh kami telah menciptakan kalian dari tanah. Ya, ini pembahasan tersendiri. Manusia tercipta dari tanah maksudnya adalah bapak kita Adam alaihissalam. Adam alaihissalam itu tercipta dari tanah. Nah, kadang dengan lafaz turab dan kadang dengan lafaz minatin, dari dari tanah yang berlumpur, ya, dari lumpur, dan tidak ada pertentangan pada ayat-ayat tersebut. Manusia tercipta dari tin, ya, tanah yang becek yaitu lumpur, kemudian setelah itu dibuat menjadi turab, menjadi tanah yang kering, kemudian setelah itu dijadikanlah sebagai manusia. Itu awal penciptaan bapak kita Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, tsumma min nutfah, kemudian kalian juga diciptakan dari nutfah, cairan, kumpulan cairan, min manir rajul, baina manir rajul wal mar'ah, antara maninya, spermanya laki-laki dan wanita. Dijadikan bentuk cairan tersebut, ya, selama 40 hari kalau disebut dalam hadis. Nah, dalam ayat tsumma min nutfah, kemudian dari nutfah, tsumma min alaqah, kemudian dari gumpalan darah. Nah, tsumma min mudghah, kemudian dari gumpalan daging. Ya. Mukhallaqatin au wa ghairu mukhallaqah, yang tercipta dan yang tidak tercipta. Maksudnya yang tercipta dia disempurnakan penciptaannya, setelah dia menjadi mudghah disempurnakan penciptaannya, ditiupkan ruh, kemudian setelah itu menjadi manusia, kemudian dilahirkan. Mukhallaqah, dia tercipta. Wa ghairu mukhallaqah maksudnya sakat, dia gugur, ya. Apakah setelah ditiupkan ruh atau sebelum ditiupkan ruh? Kadang ada janin yang dia gugur, tidak tercipta. Ya, dia telah tercipta di janin ibunya atau di rahim ibunya, namun dia tidak ditakdirkan untuk lahir ke permukaan bumi. Nah, ini disebut dalam ayat sebagai penegasan jika kalian ragu tentang hari kiamat. Ya, ini salah satu pendalilan Allah Subhanahu wa taala mendalili orang-orang yang tidak mempercayai akan adanya hari berbangkit dengan proses penciptaan manusia. Manusia tercipta minal adam ilal wujud, dari sesuatu yang tidak ada menjadi sesuatu yang ada. Ya, menjadi sesuatu yang berbentuk ada. Tentu lebih mudah. Hari kebangkitan manusia dibangkitkan dari tulang ekornya sudah ada.
Nah, tinggal dibangkitkan saja, tinggal diturunkan hujan sebagaimana Allah menurunkan hujan, tumbuh tumbuhan. Demikian Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia. Nah, demikian Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia. Taib. Tsumma yursalu ilaihil malak, kemudian ditiupkan kepadanya atau kemudian diutus padanya malaikat, yaitu untuk menulis 4 perkara yang telah kita sebutkan kemarin. Dan malaikat yang diutus ini khusus malaikat al-muwakkal ya bil arham ilal arham, yang malaikat yang diutus memang untuk ke rahim seorang ibu untuk mencatatkan kepada janin ini 4 perkara. Bikat birizkihi, dicatatkan rezekinya, wa ajalihi, umurnya ya. Jadi semua orang sudah ditentukan ajalnya ya. Semua orang sudah ditentukan ajalnya, sudah ditetapkan takdirnya. Dan catatan yang di rahim seorang ibu ini adalah catatan yang pasti sebagai takdir seorang hamba, dan dia tidak mengetahuinya. Oleh sebab itulah seorang tidak boleh bersandar dengan takdir, menjadikan alasan takdir untuk menjauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW mengungkapkan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tentang masalah takdir ini, kata Nabi, "Ma minkum illa", tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali qad katabahu Allah maq'adahu fil jannah aw maq'adahu fin nar, telah ditetapkan tempat duduknya di sorga atau tempat duduknya di neraka, telah ditetapkan semuanya ya. Ini penduduk sorga, ini penduduk neraka, kamu penduduk sorga, kamu penduduk neraka, sudah ditetapkan semuanya ya. Masing-masing sudah ada ketetapannya, takdirnya sudah ada semuanya. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bertanya, "Ya Rasulullah, afala nattakil ala kitabina?" Kalau begitu tidakkah kita bersandar dengan catatan kita saja? Semuanya sudah dicatat ya. Di Lauhul Mahfuz sudah tercatat qabla yakhluqahu bi khamsa alfasanah bi khamsa alfasanah qabla yakhluqas samawati wal ardh. Jadi manusia telah ditetapkan takdirnya, telah ditulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum ya diciptakannya langit dan bumi. Enggak akan bisa berubah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Maka para sahabat bertanya, tidakkah kita bersandar saja? Semua sudah tercatatkan. Ya, manusia enggak tahu. Itu perkara yang gaib. Makanya Nabi SAW mengatakan, "I'malu", beramalah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Karena setiap orang akan dimudahkan terhadap apa yang dia diciptakan untuknya. Dia ini termasuk penduduk surga atau penduduk neraka, dia akan dimudahkan terhadap apa yang ya, dia beramal dengannya. Man kana min ahli sa'adah, siapa yang merupakan penduduk surga, dia beruntung nantinya ya, maka fasayusiruhu bi'amali ahli sa'adah, maka dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan penduduk surga. Beramal saja, kita beramal, melakukan ketaatan, amalan saleh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dimudahkan. Wa man kana min ahli syaqawah, siapa yang dia merupakan penduduk neraka, ya, ahli syaqawah, yaitu orang-orang yang akan binasa, maka dia akan dimudahkan bi'amali ahli syaqawah, dimudahkan untuk beramal dengan amalan penduduk neraka. Maka kata Nabi, "I'malu", kalian beramal saja. Nah, dan bukankah merupakan keimanan kita, keyakinan kita, akidah kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mentakdirkan segala sesuatu dengan ilmu dan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui perkara yang telah terjadi, akan terjadi dan sedang terjadi. Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Hambanya ini nanti akan berbuat apa, Allah tahu. Allah mentakdirkan segala sesuatu dengan ilmunya dan dengan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala berbuat kezaliman. Ya, inni haramtu dzulma ala nafsi, kata Allah. Aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Ya. Enggak mungkin Allah berbuat zalim. Artinya apa? Artinya Allah mentakdirkan segala sesuatu dengan keadilan. Di antara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mentakdirkan seorang yang beramal kebaikan
itu mendapatkan kebaikan, dan orang yang beramal dengan kejelekan akan mendapatkan kejelekan. Makanya Nabi mengatakan, ya malu, beramalah kalian. Nah, maka bukan tugas orang untuk mengecek dan recheck bagaimana takdirnya, apa yang ditetapkan untuknya di rahim ibunya dan seterusnya. Taib. Itu bagian takdir Allah Subhanahu wa taala. Seorang hanya diperintahkan untuk beramal. Ya, diperintahkan untuk beramal. Nah, dan dari 4 perkara yang ditetapkan ya, sebagai takdir ketika di dalam rahim seorang ibu, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwasanya takdir inilah yang bisa berubah. Takdir inilah yang bisa berubah. Ketika menjelaskan tentang bagaimana sebagian perkara bisa merubah takdir, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddu takdir illa du'a. Enggak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Berarti seorang ketika berdoa dia bisa menolak takdir. Ya, berarti takdir bisa berubah dong. Ketika dia berdoa Allah kabulkan, tidak terjadi berarti. Maka, nah, dia bisa berubah, kan begitu. Nah, atau seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba man sarrahu, siapa yang senang untuk ayyansa umurahu wa yassir umurahu falyasil rahimahu. Siapa yang senang untuk dipanjangkan umurnya dan dimudahkan urusannya, maka hendaklah dia falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Artinya hadis ini menunjukkan bahwasanya menyambung silaturahminya seseorang itu akan menyebabkan panjang umurnya. Salah satu sebab bisa memanjangkan umurnya. Nah, berarti hadis ini seakan-akan takdir itu bisa berubah. Yang mungkin tadinya umurnya 40 tahun, karena dia banyak menyambung silaturahmi ditambah menjadi 45 tahun atau 50 tahun. Berarti kan takdirnya berubah. Ya. Dari hadis-hadis seperti ini, sebagian ulama menganggap bahwasanya takdir yang bisa berubah, catatan takdir yang bisa berubah itu adalah catatan takdir yang di rahim ibu ini. Walaupun pendapat yang benar bahwasanya tidak, catatan yang berada di rahim ibu pun gak bisa berubah. Itulah ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat khusus diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke rahim seorang ibu, menetapkan 4 perkara yang gak bisa berubah. Sebagaimana takdir di Lauhul Mahfuz juga tidak akan pernah berubah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan berubahnya takdir, ya, atau terhalangnya takdir, la yaruddu takdir illa du'a, enggak ada yang bisa menghalangi takdir kecuali doa. Ini adalah perkara yang berkaitan dengan perubahan takdir menuju perkara yang telah ditakdirkan. Ya, menuju perkara yang telah ditakdirkan. Jadi penjelasannya begini. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seseorang ya, untuk memiliki, contoh ya, pada masalah umur, untuk memiliki umur 50 tahun. Maka di antara takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah tercatat pula bahwasanya orang ini akan menyambung silaturahmi yang dengan sebab hal tersebut akan menambah umurnya. Maka perubahan umur ya dari 40 tadi menjadi 45 itu adalah perkara yang juga sudah tertulis. Jadi dia tercatat umurnya 40 tahun dan telah tercatat bahwasanya dia akan menyambung silaturahmi, dan tercatatlah perubahannya bahwasanya dia dipanjangkan umurnya menjadi 45 tahun. Menunjukkan bahwasanya seluruhnya telah tercatat. Enggak ada perubahan sama sekali. Enggak ada perubahan sama sekali dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan. Namun Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala sesuatu di atas ilmu dan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. 4 perkara yang disebutkan di sini. Rezekinya, ajalnya, amalnya, ya, termasuk amalannya. Ya. Rezeki dan ajal hal yang dimaklumi, semua orang paham. Ya. Bahkan orang-orang awam, masyarakat umum sekalipun paham. Ajal kita di tangan Allah, rezeki kita di tangan Allah. Ya. Walaupun pembahasan rezeki masih ada sebagian orang yang nggak paham. Kalau rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, sebagian ada yang minta kepada Allah dan seterusnya. Rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu yarzuqu man yasha. Allah akan memberikan rezeki kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki.
Nah, namun tetap ya dengan menempuh sebab ya. Dengan menempuh sebabnya seorang tetap diperintahkan untuk mencari rezeki ya. Diperintahkan untuk tetap mencari rezeki. Rezeki ditetapkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya lau haraba benu Adam min rizkihi kama yahrubu minal maut la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut. Seandainya anak Adam itu dia lari dari rezekinya, saya nggak mau kerja, ya, biar aja saya nggak mau rezeki. Namanya rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah, maka rezeki itu akan mengejarnya. Walaupun dia lari dari rezeki, rezeki itu akan mendatanginya, akan mendapatinya. Sebagaimana ajal yang dia lari darinya, kematian yang dia lari darinya, kematian tetap akan mendatangi dia, dimanapun dia berada. Jadi rezeki dengan ajal ini ada kemiripan. Kemanapun seorang lari, mereka yang mengejar. Ya. Jadi salah persangkaan orang ya, yang mengejar rezeki itu kita atau rezeki. Ya. Sebenarnya yang mengejar rezeki itu adalah rezeki itu mengejar kita. Ya. Karena dia adalah perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian perkara yang sulit atau yang kadang orang gak fahami, bahwasanya di antara perkara yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah wa amali, amalannya. Jangan seorang alim bangga dengan kealimannya. Jangan seorang abid berbangga dengan keahliannya dalam ibadah dan ketaatan. Kenapa? Karena kemampuan dia dalam beramal dan melakukan ketaatan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala itu sudah hal perkara yang Allah takdirkan. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, kekuatan yang diberikan kepadanya, kesehatan yang diberikan kepadanya, ya anugerah yang diberikan kepadanya untuk memudahkan dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah ya Subhanahu wa taala. Keutamaan yang Allah berikan kepadanya, Allah takdirkan dia itu merupakan keutamaan Allah. Oleh sebab itu enggak boleh seorang sombong. Oleh sebab itulah ketika Nabi SAW beliau di hadapan para sahabat, beliau mengatakan kepada para sahabat, la yanju ahadum minkum bi'amalihi. Salah seorang di antara kalian gak akan ada yang selamat hanya sebab karena amalannya semata. Para sahabat sampai bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, wala ana, tidak pula saya, hanya saja Allah Subhanahu wa taala telah meliputiku birahmati minhu wa fadl, telah meliputiku dengan keutamaan darinya dan rahmat darinya semata. Hal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang mendapatkan keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia bisa beramal. Nah, maka seorang tidak boleh mengandalkan kekuatan dirinya semata, namun dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyaqiyun aw sa'idun. Ya, semuanya di kasrah ya, tapi wasyaqiyun aw sa'idun. Ini di rafa' ya, di dhammah. Demikian cara baca yang benar. Karena dia di sini datang sebagai khobar dengan mubtada mahdzuf, takdirnya wa huwa syaqiyun aw sa'idun. Dia dalam kondisi sengsara nantinya atau dalam kondisi dia bahagia nantinya. Itu semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan seorang, kesengsaraan seorang, kebinasaan seorang itu adalah perkara yang telah ditetapkan. Nah, dari perkara takdir yang Allah tetapkan yang telah kita lalui, oleh sebab itu tidak boleh seorang mengeluhkan dan seterusnya, karena dia adalah perkara yang Allah telah takdirkan, tugasnya adalah memperbaikinya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan suatu perkara penting pada akhir kehidupan seseorang. Nah, perkara yang sangat berkaitan dengan baik buruknya kehidupan seorang di kehidupan akhiratnya. Beliau bersabda, fa wallahi alladzi la ilaha ghairu, demi Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia semata. Jadi ini Nabi dalam proses menyampaikan hadis, faidah, ilmu kepada para sahabat. Sahabat enggak minta, ya Rasulullah, betul enggak yang kamu bilang? Kamu sumpah dulu. Enggak diminta sumpah, tapi Nabi bersumpah langsung. Sumpah dengan tujuan untuk menguatkan sesuatu.
Kenapa kita jelaskan ini? Untuk menunjukkan faidah yang disebutkan para ulama bahwasanya bolehnya jawazul half, bolehnya untuk bersumpah walaupun tidak diminta untuk bersumpah. Bolehnya bersumpah walaupun tidak disuruh untuk bersumpah. Kadang kan kita kalau bersumpah demi Allah ya akhi, antum ini terlalu bermudah-mudahan dalam bersumpah, nggak diminta sumpah sudah sumpah. Nah ini diperjelas dulu. Nabi kadang bersumpah langsung, nggak diminta untuk bersumpah, boleh, untuk menyampaikan atau untuk menguatkan suatu kebenaran. Ingat, untuk menguatkan suatu kebenaran, ya, bukan untuk cari pembelaan, apalagi untuk melariskan dagangan. Makanya ada pembahasan tersendiri tentang kathratul half, banyak sumpah. Para ulama memasukkan dalam pembahasan kitab tauhid, pembahasan tentang tauhid, bahwasanya kathratul half, banyak sumpah itu bagian dari perkara yang mengurangi tauhidnya seseorang. Karena apa? Ada bentuk peremehan, ya. Ada bentuk peremehan. Nah, coba dikit-dikit bersumpah, demi Allah ya akhi ini modalnya sekian, dikit-dikit orang nggak minta, biasa aja lah, ya. Pembeli kalau dia nggak percaya nggak beli ya silahkan, masih banyak pembeli yang lainnya, nggak harus ya. Bersumpah untuk melariskan dagangan, bersumpah itu dibutuhkan untuk apa? Menguatkan suatu kebenaran, bahwasanya apa yang dia sampaikan ini adalah perkara yang benar. Nah, Nabi bersumpah demi Allah, ya. Dan perkara tentang sumpah kita pahami ya, bahwasanya tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tidak ada sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Ini telah kita sebutkan terjemahnya pada pertemuan sebelumnya. Ada orang beramal dengan amalan penduduk sorga, ya, sampai tidak ada pembatas antara dia dan dan antara sorga illa dira', kecuali satu hasta saja. Maksudnya sangat dekat sekali. Tinggal sedikit lagi dia sudah masuk sorga. Saking dekatnya dan saking banyaknya amalannya. Tapi apa? Yasbiqu alaihil kitab. Nah, ini keyakinan seorang muslim tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Catatannya sudah mendahuluinya. Artinya dia dicatat di Lauhul Mahfuz itu sebagai orang yang melakukan amalan kejelekan yang dia masuk neraka. Ya, dia menjadi penghuni neraka. Fayamalu bi amali ahli nar. Akhirnya dia pun beramal dengan amalan penduduk neraka. Kenapa? Takdirnya demikian. Ya, takdirnya demikian. Nah, dan ini menunjukkan seorang itu tidak boleh merasa aman dari makar Allah Jalla wa'ala. Afa aminu makrallah. Apakah kalian merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Enggak ada yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang merugi. Kita enggak tahu. Jangan merasa kita hebat-hebat, enggak tahu akhir hidup kita bagaimana. Karena akhir itu perkara yang sangat menentukan sekali. Rasulullah SAW menyebutkan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu ditentukan dengan akhirnya. Bagaimana akhirnya dia? Kalau akhirnya baik, baik. Kalau akhirnya jelek, jelek, kan gitu. Nah, coba contoh orang yang akhirnya baik. Dia beramal dengan amalan kejelekan-kejelekan, di akhir umurnya dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Apa janji Rasulullah? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir umurnya adalah la ilaha illallah, dia masuk surga. Menunjukkan bahwasanya amalan teranggap dengan akhirnya. Makanya Nabi SAW sangat antusias sekali terhadap akhir, ya, kehidupan seseorang. Bahkan Nabi mengingatkan kepada kita agar kita saling mengingatkan ke yang lain. Ya, kalau ada orang yang dalam sakaratul maut, diingatkan, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ingatkan orang yang hendak meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Diingatkan, karena itu adalah akhir perkara yang sangat menentukan. Ditalkinkan dia, ya. Tapi jangan salah talkin ya. Banyak orang salah talkin. Ya. Dia mentalkinkan, di antara kesalahan kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, terlalu banyak mengulang-ulang, ya. Jadi si mayit, calon mayit ini sudah mau meninggal, ditalkinkan la ilaha illallah. Ucapkan ya akhi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ayo ucapkan akhi, asyhadu an la, ditalkin terus. Ini kesalahan. Orang sakit, kita pernah merasakan sakit semua. Orang sakit itu butuh ditenangkan. Orang sakit itu butuh apa?
Kalau kita ingin memberikan masukan dia sedikit demi sedikit, jangan dipaksa, ya. Nah, sampaikan satu kali, tunggu dia berusaha. Sakaratul maut itu hal yang sangat sakit sekali. Kata Nabi SAW, Inna lil mauti la sakarat. Pada kematian ada sakit yang sangat menyakitkan, nggak boleh dipaksa orang. Talkinkan dia, ucapkan ya akhi, la ilaha illallah. Tunggu dia berusaha. Bagaimana usahanya? Bagaimana usahanya? Beberapa menit kemudian kalau dia sudah masih ya berusaha nggak bisa juga, nggak apa-apa diingatkan lagi, tapi jangan terlalu sering. Karena apa? Kalau sering nanti orangnya jengkel, meninggal dalam keadaan marah, ini tambah bahaya, nggak bagus. Nah, taib. Makanya ditalkin pelan-pelan. Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat, ya, bahkan pamannya sendiri didatangi oleh Nabi SAW, mentalkinkan, ya ammi kul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah. Ya, cuma memang akhir ini diperebutkan, ya. Orang kafir juga tahu akhir ini hal yang menentukan. Makanya ketika Nabi mentalkinkan pamannya, orang kafir juga, ya Abu Jahal mentalkinkan juga. Nah, atarghabu am millati Abdul Muttalib? Apakah engkau sudah benci dengan agama nenek moyang kita, Abdul Muttalib? Nabi ulang lagi, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang bisa ya menjadi hujjah, menjadi benteng bagi engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, diulang lagi juga sama Abu Jahal, atarghabu am millati Abdul Muttalib? Kamu benci sudah dengan agamanya Abdul Muttalib? Ya, diulang lagi. Akhirnya apa? Abu Talib meninggal di atas agama Abdul Muttalib, di atas agama nenek moyangnya. Ya, Nabi bersedih karena akhirnya ternyata kejelekan. Ya, itu hal yang telah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka akhir itu adalah perkara yang sangat menentukan sekali. Seorang harusnya tidak merasa aman. Ya, kapan seorang itu belum? Ya, kapan seorang itu masih bernafas? Ya, kapan seorang itu masih hidup di dunia, maka nggak ada yang boleh merasa aman dari makar Allah Jalla wa'ala. Karena dia nggak tahu bagaimana dia mengakhiri kehidupannya. Ya, seorang dia beramal dengan amalan penduduk surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alal kitab fa ya'malu bi amali ahli nar. Dia pun beramal dengan amalan penduduk neraka. Demikian pula sebaliknya kata Nabi SAW, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Salah seorang di antara kalian dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Ya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Enggak ada yang membatasi antara dia dan neraka kecuali tinggal satu dhira' saja. Sedikit sekali dia sudah masuk neraka. Banyaknya kebejatannya, kejahatannya, kezalimannya, ya. Tapi apa? Fa yasbiqu 'alal kitab. Ya. Catatan telah mendahulunya, takdirnya telah ditakdirkan di sana. Fa ya'malu bi amali ahli jannah. Akhirnya dia pun beramal dengan amalan penduduk surga. Fa yadkhuluha, dia masuk ke dalam surga. Ingat hadis bitaqah yang memiliki 99 sijilat, memiliki 99 lembaran dosa. Satu sijilahnya, satu lembarannya itu maddal basar, sepanjang mata memandang, sejauh mata memandang. Ya, bukan ada gunung ya, sejauh mata memandang di padang pasir atau di lautan yang sangat luas. Ya. Sebesar itu, seluas itu catatan kejelekannya, dosa-dosanya dicatat dari A sampai Z. Ya. Didatangkan pada hari kiamat. Sampai-sampai ketika dia ditanya, fahal laka min khair, apakah kamu punya sedikit saja kebaikan? Dia mengatakan tidak, karena merasa apa gunanya juga kalau ada. Dengan melihat dosa yang sangat banyak itu. Namun Allah tetap menimbang. Al-waznu yawma idzinil haqq. Timbangan pada hari itu adalah kebenaran. Semuanya ditimbang. Didatangkan. Ya, ternyata dia memiliki amalan ketika dia hendak meninggal. Dia memiliki amalan la ilaha illallah. Didatangkan satu bitaqah, kartu kecil berisikan la ilaha illallah. Sampai dia mengatakan, ya Rabb, wahai Rabbku, ma hadhil bitaqah, ma hadhihi sijilat. Apa gunanya satu bitaqah kecil dibandingkan dengan sijilat yang banyak tadi? Maka dikatakan kepadanya, al yauma la zulm. Hari ini enggak ada kezaliman. Al waznu yauma idzinil haqq, ikhwah. Timbangan pada hari itu adalah kebenaran. Maka tetap fayudha'u
As-sijillat fi qifah, ya, diletakkan 99 lembaran yang banyak tadi dalam satu anak timbangan, ya, wal bitaqah fi qifah, dan satu bitaqah tadi di anak timbangan yang lainnya. Menunjukkan timbangan pada hari kiamat memiliki kifah, anak timbangan. Nah, memiliki anak timbangan. Maka apa yang terjadi? Wa thaqulatil bitaqah wa tashatis sijillat, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka satu bitaqah tadi memberatinya, dan sijillat 99 lembar tadi bukan lagi enteng, bukan lagi kalah, tapi Nabi mengatakan terbang, betul-betul terpental karena terlalu ringannya dibandingkan dengan beratnya bitaqah yang berisikan la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, akhirnya apa? Allah telah takdirkan bahwasanya dia merupakan ashabul jannah, penghuni surga. Akhirnya dia pun dimasukkan ke dalam surga. Lenyap disirnakan amalan-amalan sebelumnya. Nah, oleh sebab itulah ayyuhal ikhwah, ya, seorang terus-menerus untuk memperbaiki dirinya, karena dia nggak tahu akan mengakhiri dirinya dengan apa, ya, akan mengakhiri dirinya dengan apa, apakah dengan kebaikan atau kejelekan. Nah, ini diantara beberapa faedah dari hadis Nabi SAW tentang ahwalun nas, keadaan manusia ini, yang disebutkan dari hadis Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu atau radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam hadis yang keempat ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita seluruhnya. Insyaallah dalam pertemuan setelahnya kita akan lanjut membaca hadis pada nomor berikutnya, yaitu hadis yang kelima. Nah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.